Pada Oktober 1942, menjelang pertempuran El Alamein kedua, Inggris menyiapkan sebuah operasi rahasia yang merupakan satu rangkaian ilusi raksasa di gurun barat Mesir. Tujuannya untuk menyesatkan intelijen Jerman. Operasi ini dikenal sebagai Operation Bertram, sebuah proyek penipuan visual yang dibuat di wilayah El Alamein, sekitar 100 km sebelah barat Alexandria. Pada masa itu, Afrika Utara menjadi salah satu front pertempuran paling krusial karena menentukan kontrol atas Mesir dan terusan Suez. Lawan utama Inggris pada masa itu adalah si rubah gurun Erwin Rommel, sang panglima tempur andalan Hitler. Saat itu Rommel menjabat sebagai Komandan Afrika Korps Jerman. Ia terkenal karena taktik manuver cepat yang sering mematahkan pertahanan sekutu di Libya dan Mesir sejak tahun 1941. Dengan dukungan pengintaian udara yang intensif, Rommel mampu membaca pergerakan pasukan Inggris melalui jejak logistik dan pola kendaraan di gurun terbuka. Inilah alasan mengapa Inggris harus menciptakan gambaran palsu agar pembacaan strategi perang Rommel menjadi meleset. Kampanye Afrika Utara sendiri adalah rangkaian operasi antara 1940 sampai 1943 yang melibatkan Inggris, Jerman, dan Italia dalam perebutan wilayah Libya, Mesir, dan Tunisia. Di titik Oktober 1942, Inggris dalam posisi bertahan di El Alamein setelah beberapa kali mundur akibat tekanan Afrika Korps pimpinan Rommel. Jika garis El Alamein jebol, Rommel berpotensi menekan Alexandria dan Kairo, serta mengancam jalur vital Inggris menuju Timur Tengah. Kondisi ini membuat setiap detail strategi dan taktis perang menjadi sangat menentukan. Dalam situasi itulah Middle East Command Camouflage Directorate dan Unit Deception Force merancang penipuan skala besar. Targetnya jelas, membuat Rommel yakin bahwa serangan Inggris akan datang dari arah lain dan lebih lambat. Semua pekerjaan dilakukan di sektor gurun yang mudah dipantau pesawat Jerman, sehingga desain harus mampu menipu foto udara. Inggris sadar bahwa setiap bentuk, bayangan, dan pola kendaraan dapat dibaca sebagai indikator pergerakan pasukan. Inggris menciptakan ilusi yang terdiri dari ratusan tank palsu, meriam tiruan, kendaraan tipuan, dan pipa pasokan air palsu yang dibangun secara bertahap untuk menciptakan kesan logistik Inggris belum siap menyerang. Di sisi lain, tank asli justru disembunyikan dengan teknik penutup yang membuatnya tampak seperti truk kargo biasa. Pada malam hari menjelang serangan, posisi tiruan dan posisi asli ditukar secara sistematis agar Jerman menangkap narasi yang salah. Semua perpindahan diatur agar foto udara yang di-capture oleh Jerman menampilkan cerita yang diinginkan oleh Inggris. Lokasi pekerjaan mencakup jalur pantai dekat El Alamein, dataran logistik di Miseva, dan area persiapan pasukan di belakang garis depan. Gurun yang relatif datar memaksa Inggris mengandalkan trik visual karena sulit menyembunyikan kendaraan secara konvensional. Setiap tiruan harus tahan dari pengamatan pesawat pada ketinggian rendah dan kamera foto yang merekam pola bayangan. Karena itu desainnya dibuat sederhana tetapi efektif, menggunakan rangka kayu, kanvas, dan anyaman. Keberhasilan operasi bergantung pada penyatuan jadwal ilusi dengan rencana Panglima Angkatan Darat Inggris Bernard Montgomery melancarkan serangan pada akhir Oktober 1942. Bila Rommel salah membaca waktu serangan, Montgomery mendapatkan keuntungan strategis untuk memulai serangan kejutan. Laporan-laporan intelijen sekutu menunjukkan bahwa Jerman memang mengira Inggris belum siap menyerang dari sektor utara. Elemen kejutan inilah yang kemudian membantu Inggris membuka jalur kemenangan di El Alamein. Dalam narasi populer, nama Jasper Maskelyne sering disebut sebagai tokoh kunci di balik ilusi-ilusi ini karena ia berlatar pesulap panggung. Meski arsip resmi menunjukkan bahwa pekerjaan utama dilakukan oleh teknisi militer dan tim kamuflase profesional,
Tapi Maskelyne disebut-sebut sebagai otak di balik strategi perang ilusi ini. Jasper Maskelyne dikenal publik sebagai pesulap asal Inggris yang mencoba membawa teknik ilusi panggung ke medan perang Afrika Utara. Ia berasal dari keluarga Maskelyne, salah satu keluarga pesulap paling terkenal di Inggris sejak akhir abad 19. Ketika perang dimulai pada 1939, ia mendaftar ke Angkatan Darat Inggris dengan keyakinan bahwa ilusi bisa menjadi alat bantu militer. Narasi populer kemudian menggambarkannya sebagai pesulap yang direkrut khusus untuk operasi penyesatan di gurun. Maskelyne ditempatkan di Mesir pada 1941 dan dimasukkan ke unit kamuflase Inggris yang dipimpin Geoffrey Barkas. Dalam cerita populer, unit itu disebut sebagai Magic Gang karena dianggap penuh kreativitas dalam membangun tipuan visual. Unit ini bekerja di wilayah gurun yang menjadi jalur operasi Panzer Army Afrika milik Jenderal Erwin Rommel. Maskelyne menjadi sosok yang paling sering dikaitkan dengan eksperimen ilusi militer di kawasan tersebut. Dalam sejumlah kisah urban legend, Maskelyne dikisahkan berperan dalam proyek-proyek tipuan skala besar untuk menipu pengintaian udara Jerman. Ia disebut ikut merancang maket tank, kendaraan palsu, dan perangkat kamuflase yang dipakai menjelang operasi besar Inggris. Banyak cerita itu bersumber dari memoar yang ia tulis setelah perang berakhir. Sejumlah sejarawan kemudian menilai bahwa tidak semua klaim tersebut dapat dibuktikan secara fakta. Menurut narasi populernya, Maskelyne menyatakan dirinya sebagai bagian dari operasi penyesatan yang ditujukan untuk mengacaukan perhitungan Rommel di garis depan Mesir. Ia mengklaim memiliki peran penting dalam menciptakan ilusi untuk menutupi pergerakan pasukan Inggris di gurun. Cerita semacam ini tersebar luas melalui publikasi pasca perang yang mempopulerkan citra dirinya. Publik kemudian mengenalnya sebagai pesulap yang menipu Hitler. Salah satu klaim paling sering dikutip adalah upaya menghilangkan terusan Suez dari pandangan pembom Jerman. Ia mengaku menggunakan lampu sorot, struktur pemantul cahaya, dan layar asap untuk menciptakan ilusi pergeseran lokasi kanal tersebut. Tipuan itu disebut dilakukan pada malam hari untuk mengacaukan penilaian target dari udara. Tapi hingga kini, arsip resmi tidak mencatat operasi sebesar itu secara rinci. Maskelyne juga kerap muncul dalam kisah tentang tank palsu dan kapal hantu yang digunakan untuk mengelabui intelijen Jerman. Dalam cerita itu, ia dan Magic Gang membuat tank tiruan dari kayu dan kanvas untuk menciptakan kesan kekuatan lapis baja besar. Mereka juga dikatakan membangun kapal perang model di pelabuhan sebagai umpan. Rangkaian tipuan ini disebut bertujuan mengalihkan perhatian musuh dari aset militer yang sebenarnya. Kisah lain yang sering diulang adalah trik mengubah mobil Citroen menjadi tank tiruan menggunakan cat dan alat peraga sederhana. Cerita ini menonjolkan improvisasi tim kamuflase dalam memanfaatkan bentuk, warna, dan sudut pandang untuk mengecoh pesawat pengintai. Tipuan itu dikisahkan efektif dari jarak jauh karena mengandalkan permainan bayangan. Contoh seperti ini menjadi bahan favorit media populer untuk menggambarkan kreativitas Maskelyne. Selain itu, sejumlah buku populer menggambarkan Maskelyne sebagai tokoh yang mampu menghasilkan ilusi dalam skala yang lebih sensasional. Ia disebut menciptakan pelabuhan palsu lengkap dengan cahaya, bayangan, dan struktur tiruan untuk memecah fokus pembom Jerman. Ada pula kisah tentang upayanya membuat kuburan tank yang sepenuhnya palsu untuk memancing pengintaian musuh. Meski menarik secara naratif, banyak klaim tersebut dinilai terlalu didramatisir. Rangkaian cerita ini kemudian membentuk mitologi tentang peran Maskelyne dalam Perang Ilusi Afrika Utara. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa kontribusinya mungkin lebih kecil dibandingkan gambaran publik, sementara arsip resmi menunjukkan peran dominan teknisi dan komando militer.
Operasi Bertram disusun pada September sampai Oktober 1942 sebagai bagian dari persiapan Inggris menghadapi pasukan Panzer Army Afrika di bawah komando Jenderal Erwin Rommel. Rencana ini dipimpin langsung oleh Mayor Dudley Clark dan timnya di bawah struktur London Controlling Section. Tujuannya adalah mengelabui intelijen Jerman tentang lokasi serangan utama yang akan dilakukan Jenderal Bernard Montgomery. Untuk itu, Inggris membangun rangkaian tipuan visual, logistik palsu, dan pola pergerakan yang sengaja dimanipulasi. Konflik di front Afrika Utara saat itu mencapai titik krusial karena kedua pihak sedang menyiapkan serangan besar. Inggris membutuhkan keuntungan awal dengan membuat Rommel meyakini bahwa serangan utama akan datang dari selatan, bukan dari utara. Bagian utara garis pertahanan Jerman merupakan sektor yang sebenarnya menjadi titik serangan Inggris. Karena itu, seluruh operasi penyesatan diarahkan untuk menciptakan bayangan palsu tentang kekuatan Inggris di sisi yang berlawanan. Tim kamuflase Inggris membangun ratusan tank tiruan dari kayu dan kanvas yang ditempatkan di sektor selatan. Sejumlah truk diberi penutup menyerupai kubah menara tank agar terlihat seperti kendaraan lapis baja dari udara. Di saat yang sama, tank asli diparkir di belakang garis dan ditutup kain agar tampak seperti truk logistik. Manipulasi bentuk ini menjadi elemen inti dari jebakan visual terhadap pengintaian udara Jerman. Inggris juga mendirikan depot logistik palsu, lengkap dengan kotak perbekalan tiruan, jalur ban sengaja dibuat, dan tenda-tenda yang kosong. Aktivitas rutin dibuat seolah-olah sedang berlangsung, termasuk pergerakan kecil prajurit dan kendaraan-kendaraan ringan. Semua itu sengaja dipertontonkan di sektor selatan untuk memperkuat narasi bahwa Inggris sedang menumpuk kekuatan di titik tersebut. Sementara itu, pergerakan nyata menuju sektor utara dilakukan dalam diam dan tertutup rapat. Komponen lain yang menonjol dari operasi Bertram adalah pembangunan pipa suplai palsu yang dipasang secara bertahap. Inggris ingin meyakinkan Jerman bahwa serangan baru dapat dimulai hanya jika pipa bahan bakar telah selesai dibangun, sehingga garis waktu serangan dapat dimanipulasi. Pipa tiruan itu sengaja dibuat lambat agar memberikan kesan bahwa Inggris belum siap melancarkan ofensif. Padahal, tank dan infanteri sudah bersiap di sektor utara untuk menyerang lebih cepat dari dugaan musuh. Selain tipuan visual, Inggris memasukkan pola komunikasi radio palsu untuk memperkuat skenario yang diciptakan di darat. Pesan-pesan yang sengaja dipancarkan menampilkan percakapan tentang penempatan pasukan yang sebenarnya tidak ada. Langkah ini dilakukan untuk memberikan konsistensi antara apa yang dilihat pesawat pengintai dengan apa yang disadap intelijen sinyal Jerman. Dengan begitu, seluruh rangkaian ilusi tampak lebih kredibel. Rommel sendiri sedang berada di Jerman untuk pengobatan ketika operasi ini dijalankan, sehingga pengambilan keputusan taktis berada di tangan Jenderal Georg Stumme yang menjadi komandan pengganti. Kondisi ini membuat analisis intelijen Jerman bergantung penuh pada laporan udara dan informasi sinyal. Ketika laporan tersebut menunjukkan aktivitas besar di sektor selatan, Jenderal Stumme memperkirakan serangan besar akan datang dari arah itu. Keputusan taktis Jerman pun diarahkan untuk memperkuat titik yang sebenarnya bukan target Inggris. Pada malam 23 Oktober 1942, Inggris melancarkan serangan utama melalui sektor utara, tepat di jalur yang sebelumnya ditutupi berlapis-lapis kamuflase dan ilusi. Jerman terlambat memindahkan bala bantuan karena telah terpancing oleh konstruksi palsu operasi Bertram. Serangan itu membuka jalan bagi kemenangan penting Inggris di El Alamein dan mematahkan momentum Rommel di Afrika Utara. Seiring kemenangan Inggris di El Alamein, berbagai kisah tentang peran kamuflase mulai beredar di media Inggris pada awal 1943.
Narasi populer kemudian mengangkat satu nama yang dianggap paling unik, Jasper Maskelyne, pesulap yang disebut membawa trik panggung ke medan perang. Cerita semacam itu cepat mendapat perhatian karena menawarkan unsur dramatis yang berbeda dari laporan militer biasa. Namun, arsip dan laporan resmi menunjukkan struktur tim yang jauh lebih kompleks dari gambaran satu tokoh. Berdasarkan catatan resmi Corps of Royal Engineers, sebagian besar desain teknis kamuflase dirancang oleh insinyur dan spesialis visual yang dipimpin Geoffrey Barkas. Laporan itu tidak menempatkan Maskelyne sebagai pengambil keputusan utama dalam operasi penyesatan. Ia tercatat berkontribusi pada beberapa eksperimen kecil, tetapi tidak pada desain inti operasi seperti market tank atau manipulasi depot logistik. Hal ini sering menjadi rujukan utama sejarawan ketika mengevaluasi akurasi narasi populer. Klaim Maskelyne tentang menghilangkan terusan Suez juga tidak ditemukan dalam arsip penerbangan Inggris maupun laporan serangan udara Jerman pada 1941 sampai 1942. Tidak ada dokumen yang mencatat operasi berskala besar seperti yang ia gambarkan dalam memoarnya. Sejumlah peneliti menilai bahwa sebagian cerita tersebut mungkin merupakan pengembangan narasi untuk kebutuhan penerbitan buku pasca perang. Penilaian ini makin kuat karena deskripsi teknisnya tidak cocok dengan kapasitas peralatan pada masa itu. Begitu pula dengan kisah tentang kapal hantu dan trik sitron yang berubah menjadi tank, yang lebih sering ditemukan di literatur populer ketimbang dokumen resmi. Meski trik semacam itu mungkin pernah diuji dalam skala kecil, catatan arsip sejarah menunjukkan bahwa operasi berpengaruh dalam perang kamuflase lebih banyak melibatkan tim besar yang bekerja dalam koordinasi penuh. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan operasi Bertram adalah kerja kolektif, bukan karya individu tunggal. Penempatan tokoh tunggal lebih banyak berfungsi sebagai narasi publik ketimbang laporan militer. Peneliti seperti Richard Stokes dan sejarawan lainnya menilai bahwa Maskelyne mungkin memiliki peran kreatif, tetapi tidak seperti gambaran publik yang menempatkannya sebagai arsitek utama penipuan terhadap pasukan Rommel. Mereka merujuk dokumen London Controlling Section dan catatan Barkas untuk menunjukkan siapa saja perancang utama operasi tersebut. Mayor Dudley Clark, misalnya, tercatat sebagai otak utama penyesatan strategis di Afrika dan Timur Tengah. Sementara kontributor visual dan teknis berasal dari unit-unit yang secara khusus dilatih untuk pekerjaan itu. Meski demikian, keberadaan Maskelyne sebagai pesulap yang ditempatkan di kawasan Afrika Utara tetap menjadi bagian menarik dalam sejarah militer Inggris. Ia mewakili upaya Angkatan Darat Inggris untuk menggabungkan kreativitas seni dengan kebutuhan taktis di medan perang. Banyak gagasan eksperimental yang pernah dicobanya tetap tercatat meskipun tidak semuanya digunakan dalam operasi besar. Posisi ini memberi ruang bagi mitos berkembang, terutama ketika publik mencari figur yang mudah dikenali. Konteks budaya pasca perang juga berperan dalam memperluas citra Maskelyne. Media Inggris pada 1940 sampai 1950-an cenderung mengangkat kisah yang memiliki daya hibur tinggi untuk menaikkan moral dan membangun citra. Memoar dan wawancara yang menempatkan dirinya sebagai pusat inovasi kemudian diulang oleh majalah, radio, dan buku populer. Siklus pengulangan inilah yang menguatkan posisi Maskelyne di ruang publik, meski tidak tercatat sebagai tokoh sentral dalam dokumen militer. Pada akhirnya, sejarah resmi menunjukkan bahwa operasi Bertram berhasil karena perencanaan matang dan koordinasi teknis yang dikelola tim besar Angkatan Darat Inggris. Maskelyne mungkin berperan dalam beberapa eksperimen, tetapi sebagian klaim yang melekat padanya tidak memiliki dasar kuat dalam arsip militer. Namun, kisah tentang pesulap yang menipu Hitler tetap bertahan sebagai bagian dari mitologi perang yang sulit dipisahkan dari imajinasi publik.